Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik lagi. Ketemu lagi dengan saya Farid Salman. Oke, baik para sobat. Hari ini kita akan lanjutkan ya, bahas tentang soal UTBK tentang PKU, kemampuan kuantitatif. Kemudian materi yang kita bahas tentang aljabar dan aritmatika. Ya, langsung aja kita masuk ya ke nomor berikutnya. Kalau kalian ngikutin dari awal, berarti ini masuk ke nomor 11 ya. Oke, ini nomor 11. Jika 4M min 7N sama dengan 10 dan 2M ditambah 2N sama dengan 4, berapa nilai 2M min 9N? Oke, baik. Nah, yang pertama kita lakukan apa? Oke, 4M min 7N ini menurut soal sama dengan 10. Kemudian 2M plus 2N ini sama dengan 4. Nah, yang kita lakukan, kedua persamaan ini kita kurang gitu ya. Kemudian kalau kita kurang, 4M dikurang dengan 2M hasilnya 2M, min 7N dikurang plus 2N. Oke, min 7N jadi min kan ya. Min ketemu plus jadi min 7N min 2N jadi min 9N. Kemudian sama dengan 10 kurang 4, nah ini adalah 6. Nah, baik, sekarang kita udah ketemu nih. Ya, ini kan yang ditanyakan, yaitu 2M min 9N. Nah, nilainya adalah 6 gitu. Kemudian kita lanjut ya, soal berikutnya. Jika 9P sama dengan 3A ditambah 1 dan 7P sama dengan 2A min 3, maka P dinyatakan dalam A adalah Oke. Nah, ini bagaimana cara menyelesaikannya? Oke, pertama kita lihat di soal yang diketahui 9P sama dengan 3A plus 1. Kemudian diketahui juga 7P sama dengan 2A min 3. Nah, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah pengurangan gitu. Kenapa ya? Karena di sini lihat ya, ketika kita kurang 9P dikurang 7P, ini hasilnya 2P. Kemudian sama dengan 3A dikurang 2A. 3A kurang 2A ini 1A. Dan 1A ini yang ditanyakan kan ya. Nah, A-nya berapa? Gitu. Oh, maka nilai P dinyatakan dalam A. Oh, oke, sorry. Berarti nilai P-nya yang ditanyakan ya. Kemudian ini 1 dikurang min 3. Nah, min ketemu min jadi plus ya. Jadi 1 ditambah 3 sama dengan 4. Nah, kemudian 2-nya bisa kita pindah ruas ke kanan. Jadi pembagian A ditambah 4 dibagi dengan 2. Gitu. Ya, maka nilai P ini kalau dinyatakan dalam A bentuknya seperti ini. P sama dengan A tambah 4 dibagi dengan 2. Maka pilihan jawaban yang tepat adalah yang E. Kemudian lanjut nomor berikutnya. Jika M pangkat 6 sama dengan 3 per Y dan M pangkat 5 sama dengan Y pangkat 2 per 6, maka M dinyatakan dengan Y adalah Oke, berarti di sini kita mau mencari persamaan dari M yang di dalamnya ada persamaan Y gitu ya. Nah, pertama kita tulis ya yang diketahui di soal, yaitu M pangkat 6 sama dengan 3 per Y. Kemudian diketahui juga persamaan keduanya M pangkat 5 sama dengan Y per 2 dibagi dengan N. Nah, kemudian kita bagi ya. Kita bagi persamaan 1 dengan persamaan 2. Nah, kita bagi M pangkat 6 dibagi M pangkat 5. Oke, kalau pembagian ini pangkatnya, kalau bilangannya sama ya. Ini pangkatnya kita kurang. 6 dikurang 5. Nah, 6 kurang 5 adalah 1. Kemudian di sini 3 dibagi Y dibagi dengan Y pangkat 2 per 6. Oke, kita lanjutkan ke sini. Ini 3 per Y. Oke, kemudian di sini kita rubah jadi perkalian ya. Nah, maka di sini angkanya dibalik ya. Yang adanya di bawah sekarang ke atas, yang ke atas adanya di bawah. Nah, maka di sini 6 per Y pangkat 2. Nah, kemudian kita kalikan 3 kali 6 yaitu 18. Di sini Y pangkat 1 ya. Y pangkat 1 kali Y pangkat 2. Oke, kalau perkalian bilangannya sama, maka pangkatnya ditambah. 1 tambah 2 yaitu 3. Nah, maka di sini persamaan dari M-nya adalah M sama dengan 18 per Y pangkat 3. Oke, maka pilihan jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Jika 7X ditambah 2Y min 6Z sama dengan 12, dan jika X dan Y dan Z positif, maka berapa nilai dari 2 plus Z per 7X plus 2Y? Oke, nah ini kita tulis di soal diketahui 7X plus 2Y min 6Z ini sama dengan 12. Nah, kemudian kita lihat ya, ini kalau kita buat ruas sebelah kiri 7x plus 2y. Nah, maka di sini min 6z-nya pindah ke ruas kanan menjadi plus 12 plus 6z. Nah, kenapa kita buat seperti ini ya?
Karena di sini kita mau substitusi. Substitusi nilai dari 7x plus 2y kita substitusi menjadi 12 plus 6z. Nah, kita lihat di sini ya. Ini 2 plus z kita tulis ulang. Kemudian nah, bawahnya kita substitusi yaitu 7x plus 2y kita rubah menjadi 12 plus 6z. Nah, kemudian ini tetap sama 2 plus z, kemudian 12 plus 6z gitu ya. Nah, ini kalau kita keluarkan angka 6-nya, nah ini kita tutup kurung. Nah, kalau kita kali ke dalam kan 6 kali 2, 12 gitu ya. Kemudian 6 kali Z itu 6Z. Nah, kita lihat persamaan atas dengan bawah ada persamaannya gitu ya. Persamaannya adalah 2 plus Z. Nah, 2 plus Z atas dan bawah bisa kita coret. Nah, sehingga kita dapat peroleh nilainya itu adalah 1/6. Oke, maka pilihan yang jawaban tepat adalah yang B. Lanjut, berikutnya. Jika 2/2B sama dengan 3/5 dan 4B per 3C sama dengan 1/7, maka A per C adalah. Nah, di sini kalau kita lihat ya, ini soalnya agak sedikit aneh nih. Kenapa aneh? Karena kalau persamaan C bisa lah kita cari gitu kan, karena ada variabel C dari yang diketahuinya. Sedangkan kalau variabel A nggak ada gitu kan. Nah, oke, ya udah, tapi nggak apa-apa, kita cari aja berapa nilai B dan C-nya gitu ya. Nah, kita lihat persamaan ininya 2/2B sama dengan 3/5. Oke, kemudian atas dengan bawah bisa kita coret 2-nya, jadi 1/B, ini 3/5. Kemudian ini kita balik ya. Ini kalau kita balik 1/B dibalik ya, jadi B. Yang kanan juga kita balik gitu ya. Jadi kalau kiri dibalik, kanan juga harus dibalik. Maka kanannya B di sini sama dengan 5/3. Oke, nilai B-nya kita udah ketahui 5/3. Kemudian nah, persamaan berikutnya 4B plus 3C sama dengan 1/7. Nah, nilai B-nya ini bisa kita substitusi nih. Kita ganti dengan nilai 5/3. Nah, maka di sini kalau kita tulis kayak gini ya. 4 kali 5/3 per 3C sama dengan 1/7. Nah, kemudian lihat di sini cara mengalihkannya. 4 kali 5, 20. Kemudian bawahnya diturun ke bawah ya. Jadi 3 kali 3. 3 kali 3, 9C. Jadi 20 per 9C sama dengan 1/7. Kemudian kita kali silang ya. Jadi 1 kali 9C, 9C sama dengan kali silang lagi 20 kali 7. 20 kali 7 itu 140. Nah, maka di sini C-nya 140 dibagi dengan 9. Gitu ya. Nah, ya udah, maka kita dapat nilai B 5/3, nilai C 140/9. Nah, untuk nilai A-nya ini nggak bisa dicari ya karena nggak diketahui di soal. Next, lanjut soal berikutnya. Nah, ini dia. X buka kurung X plus A tutup kurung buka kurung lagi X plus 1 sama dengan X kuadrat ditambah 6X ditambah A. Nah, yang ditanya adalah nilai A ya. Baik, nah sekarang kita lihat, kita tulis apa yang diketahui di soal. X plus A tutup kurung X plus 1. Nah, sebelah kanannya X kuadrat plus 6X dikali A. Oke, langkah pertama ya, ini kita kali ke dalam nih. Kalau kita kali ke dalam, maka di sini ya X dikali X yaitu X kuadrat, kemudian X dikali 1, 1X, A dikali X yaitu AX, A kali 1 itu A. Kemudian yang sebelah sini X kuadrat tambah 6X ditambah A. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Ini lihat, ini sama-sama ada variabel X ya. Nah, maka di sini X-nya bisa kita keluarkan. Jadi X kuadrat ditambah buka kurung 1 plus A nih X ditambah A. Nah, ini X kuadrat ditambah 6X tambah A. Nah, kita lihat ini strukturnya sama kan? Ini X kuadrat, ini juga X, ini juga A. Nah, berarti di sini koefisien 6 ya, itu merupakan nilai dari 1 plus A gitu ya, karena kesamaan struktur. Nah, kita tulis di sini 1 plus A sama dengan 6 ya, karena dia sama-sama diikat oleh variabel X gitu ya. 1 plus A sama dengan 6. Maka di sini A-nya 6 kurang 1. 6 kurang 1 adalah 5. Oke, maka nilai A-nya itu sama dengan 5. Lanjut. Berikutnya, jika A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 8 dan A kali B sama dengan min 2, maka A plus B tutup kurung kuadrat sama dengan berapa? Oke, nah ini cara gini nih. Ini A tambah B kuadrat ya. Ini kalau kalian udah hafal gitu kan, rumus kuadrat tuh bagus ya. Tapi kalau misalnya belum hafal, di cara manual aja. Ini kan A plus B kuadrat sama aja dengan apa? A plus B-nya ada 2 kali kan ya. Berarti A plus B dikali A plus B gitu kan. Nah, kalau kita kali ke dalam gitu ya, nanti kan peroleh angka seperti ini nih. Ini A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB.
Kemudian A kuadrat tambah B kuadrat bisa kita masukin kurung gitu ya. Kenapa dimasukin kurung? Karena di sini kita mau substitusi ya. A kuadrat tambah B kuadrat itu kan sama dengan 8. Nah, kita mau substitusi dengan angka 8 gitu ya. Nah, ya udah, ini kita lihat ya. Ini A kuadrat tambah B kuadrat, ini bisa kita substitusi jadi nilai 8. Kemudian ditambah 2 AB-nya A kali B. Nah, ini juga diketahui di soal yaitu min 2. Nah, kemudian di sini 2 kali min 2 ya. Nah, ini min 4. 8 kurang 4 yaitu nilainya 4. Nah, berarti persamaan A plus B kuadrat. Nah, ini bisa kita ganti dengan nilai 4 gitu ya. Nah, 4 pilihannya yang A gitu. Next, lanjut nomor berikutnya. Jika F kuadrat dikurang G kuadrat sama dengan min 10 dan F plus G sama dengan 2, maka berapa nilai F min G? Nah, ini gimana caranya? Pertama, kita lihat apa yang diketahui di soal. F kuadrat min G kuadrat sama dengan min 10. Nah, kemudian ini dalam bentuk pemfaktoran gitu kan ya. Nah, kalau kita buat dia bentuk ini nih ya, jadi bentuk pemfaktoran, jadi seperti ini kan, ini F plus G, ini F min G gitu kan. Nah, kemudian di sini sama dengan min 10. Nah, kenapa kita buat kayak gini? Karena sekali lagi kita tujuan itu mau mengganti ya, atau mau mensubstitusi. Nah, kita lihat apa yang kita substitusi. F plus G nih, F plus B kita ganti nilainya dengan 2. Nah, di sini berarti F plus G-nya kita ganti 2. 2 dikali buka kurung F min G sama dengan min 10. Nah, kalau di sini F min G, min 10 bagi 2. Nah, F min G min 10 bagi 2 yaitu min 5. Nah, oke, berarti jawabannya yang F min G itu min 5 ya. Pilihannya yang D. Lanjut. Jika X lebih dari 0, nah lebih dari 0 artinya dia bilangan positif gitu kan ya. Kemudian maka X kuadrat min 1 per X plus 1 ditambah buka kurung X plus 1 kuadrat ditambah 1 per X plus 2 ditambah X plus 2 kuadrat min 1 per X plus 3 sama dengan berapa? Oke, ini maaf ya, ini sedikit ada revisi soalnya. Ini kalau untuk soalnya bentuk kayak gini, ini nggak bakal ketemu nih ya, yang bermasalah di bentuk ini nih. Ini harusnya min gitu ya. Nah, ini kita ganti aja min gitu, supaya nanti bisa ketemu jawabannya. X kuadrat min 1 per X plus 1 ditambah X plus 1 kuadrat. Nah, ini kita revisi, kita ganti ya. Ini jadi min 1 per X plus 2 ditambah buka kurung X plus 2 kuadrat min 1 per X plus 3. Nah, langkahnya apa ya? Langkahnya sederhana. Kalau kalian udah bisa memfaktoran tuh bagus. Karena ini sangat-sangat membutuhkan kemampuan kalian dalam memfaktorkan gitu ya. Terutama yang ini nih, X kuadrat min 1 ya. Ini kalau difaktorkan jadi X plus 1, kemudian di sini X min 1. Kemudian, nah ini juga ya. Ini kita uraikan, X plus 1 kuadrat itu jadi apa? Jadi X kuadrat plus 2X ditambah B kuadrat kan. 1 kuadrat itu 1 gitu. Kemudian dikurang 1, nah ini juga sama ya. Ini adalah menguraikan kuadrat ya. X plus 2 kuadrat, nah ini kalau diuraikan jadi X kuadrat ya. Maka di sini 2AB kan, berarti 2 kali X kali 2. Berarti 4X, B-nya dikuadratin, 2 kuadrat itu 4. Dikurang dengan 1. Nah, per bawahnya X plus 1 per X plus 2 per X plus 3. Nah, langkahnya berikutnya kita lihat yang atas dengan yang bawah ada nggak nih yang bisa kita coret? Ada nih, ya kan? X plus 1 bisa dicoret. Seret. Nah, maka di sini yang tersisa X min 1. Nah, kemudian kita lihat 1 kurang 1 ini 0 kan ya. Nah, maka di sini yang tersisa X kuadrat plus 2X per X plus 2. Kemudian di sini, nah ini X kuadrat plus 4X, 4 kurang 1 itu plus 3 gitu kan. Nah, kemudian langkahnya ini udah nggak bisa lagi diuraikan, X min 1 turun. Nah, yang ini nih X kuadrat plus 2X, X-nya bisa kita keluarin jadi X plus 2 gitu kan. Nah, supaya apa? Supaya bisa dicoret tambah bawahnya, karena bawahnya itu kan X plus 2 juga gitu. Kemudian X kuadrat plus 4X plus 3 ini kita faktorin lagi ya. Maka di sini X plus 3 dan X plus 1 gitu kan. Nah, untuk pengeceknya ya, ini kalau dikalikan kan ini 3X, ini jadi 1X ya. 3X ditambah 1X, nah hasilnya sama nih dengan ini 4X. Nah, berarti faktor dari X kuadrat plus 4X plus 3 yaitu ini X plus 3, X plus 1. Nah, sama ya, tujuan memfaktorkan agar kita bisa mencoret dengan bawahnya. Kita lihat, nah ini X plus 3 kan, bisa dicoret atas bawah, ini juga X plus 2 bisa dicoret atas sama bawah. Nah, kalau kita lanjutkan X min 1 ini jadi X, ini X, ini tadi dicoret ya, ini jadi X plus 1. Nah, sekarang di sini kita lihat ini X-nya yang ada X-nya kita
Kita jumlahin nih. X tambah X 3X. Min 1 tambah 1 0. Nah, maka jawabannya adalah 3X gitu ya. Maka pilihannya yang D. Kemudian lanjut ya. Nomor berikutnya, jika Y sama dengan 3P dan P bukan 2 ya, maka Y kuadrat min 36 per Y min 6 kuadrat itu berapa gitu kan. Nah yaudah, ini kita lanjut nih ya. Kita lihat ke soal Y kuadrat min 36 per Y min 6 kuadrat. Nah kemudian yang atasnya nih Y kuadrat min 36 ya, ini bisa kita faktorin nih. Ini kalau kita faktorin jadi Y min 6 tutup kurung Y plus 6 kan. Kemudian ini kan Y min 6 kuadrat. Ini bisa kita uraikan juga jadi Y min 6 dikali Y min 6. Nah, sekali lagi ya, tujuannya agar bisa kita nyoret nih atas dan bawah. Nah, di sini ada angka yang sama atau ada ada persamaan yang sama gitu kan atas dan bawah, yaitu Y min 6. Y min 6 bisa kita coret. Nah, kemudian di atasnya tersisa Y plus 6 per Y min 6. Nah, kemudian kita lihat di pilihan jawaban kan maunya P nih. Nah, sekarang Y-nya ini kita ganti ya. Berdasarkan yang diketahui, Y-nya kita ganti dengan 3P. Maka di sini 3P plus 6 per 3P min 6. Kemudian ini bisa kita keluarin angka 3-nya ya. 3 kalau kita keluarin jadi ini kalau kali ke dalam kan sama nih. Ini jadi 3P, ini jadi plus 6 ya. Ini juga sama kan, kalau kita keluarin jadi 3P min 6. Nah, angka 3 atas dan bawah sama, ini bisa dicoret. Nah, maka pilihannya oke, maka di sini yang terakhirnya P plus 2 per P min 2. Nah, kita lihat pilihan jawabannya yang tepat itu yang B. Oh ya, gitu ya. Oke, lanjut.